حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang Anda sudah menyebutkan belum ya, mungkin ya? Syekh Hasan bin Qasim itu bahwasanya Syekh Soleh Luhaidan mengatakan ketika kalau ditanya tentang masalah tolak, beliau bilang saya nggak mau fatwa tentang tolak, terlalu banyak penipuan antara suami dan istri, nggak mau saya. Khilafnya besar dan kadang suami bilang oh enggak, istri bilang iya dia sudah mentolak saya 3 kali itu, maksudnya pengen pisah. Nah, manakala terlalu banyak case semacam ini beliau nggak mau, padahal beliau hakim resmi dari Saudi, nggak mau kalau masalah tolak, nggak mau. Ya. Adapun kalau Syekh bin Bas, kata Syekh Hasan, saya lihat sendiri setiap kali ada pertanyaan masalah tolak beliau minta suami istri bawa sini. Kita pengen lihat pendapat masing-masing mereka apa, jangan-jangan ada kedustaan atau apa. Karena menunjukkan apa berat case masalah ini memang, karena khilafnya besar dan hialnya juga banyak, tipu daya dari masing-masing suami atau istri. Dan itu ada di Sahih Bukhari Muslim tentang masalah tipu daya dari pihak wanita dan sebagainya itu, karena pengen kembali ke suami yang pertama, padahal suami yang kedua belum lagi mendekati dia dan sebagainya. Karena masalah gitu. Dan kita baca sedikit. Qala Allahu Ta'ala. Kita sampai mana berbicara? Zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu dinasihatkan oleh Allah kepada kalian, dinasihatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya masalah rujuk dan tolak ini adalah masalah yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Karena apa? Walaupun mereka itu tidak ada persaksian, karena ini kejadian di dalam rumah, boleh jadi di dalam bilik, tapi Allah yang menyaksikan. Barang siapa beriman kepada Allah hendaknya dia bertakwa. Dan barang siapa dia melakukan itu semua, barang siapa bertakwa kepada Allah hendaknya dia sadar bahwasanya dia sedang diawasi oleh Allah Ta'ala, dan hendaknya dia sadar bahwasanya di hari kiamat dia nanti akan ditanya tentang apa yang dia ucapkan, tentang apa keputusan yang dia tetapkan dan sebagainya. Manakala ini perkara yang benar-benar terkait dengan ketakwaan hati, merasa diawasi Allah dan rasa takut kepada Allah, maka Allah menutup dengan pembahasan masalah takwa. Ini diantara rahasia keterkaitan antara masalah ini dengan masalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari masalah-masalah yang dia alami. Dan disebutkan oleh Syekhuna Abdul Hamid Hafidhahullah Ta'ala di dalam majelis khusus beliau, bahwasanya ketika seorang suami dia mentolak istri dengan main-main, seperti seorang suami yang mengatakan pada istrinya ketika sedang marah itu, dia makan kurma, kalau saya makan kurma ini engkau aku tolak, kalau saya melepaskan kurma ini engkau juga aku tolak. Bingung istrinya harus berbuat apa. Demikian pula dalam case yang lain, sang suami bilang ke istrinya, kalau engkau sampai keluar dari pintu ini engkau saya tolak, kalau engkau masuk dari pintu ini engkau juga saya tolak. Istrinya akhirnya bingung di pintu terus, membuat kacau. Sudah istrinya sudah di pintu. Terus setelah kemarahannya hilang, suaminya mulai tertarik sama istri, dia bingung, saya harus berbuat apa ini. Istri saya sudah terbatas di pintu itu aja. Yang case yang lain, mulutnya masih ada kurmanya, bingung harus berbuat apa dengan kurma ini. Nah, kata Syekhuna Abdul Hamid, para ulama mengatakan terhadap suami yang main-main dengan masalah tolak, mengatakan kami tidak punya jalan keluar untukmu, karena Allah menjanjikan jalan keluar adalah untuk orang yang bertakwa, sementara engkau sekarang main-main dengan hukum Allah. Ini peringatan memang. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman, disebutkan setelah itu ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar, sementara orang ini bermain-main dengan hukum Allah. Walaupun di dalam Tabaqatus Syafi'iyah itu dibahas case-case yang tadi itu dibahas, itu pun para ulama berselisih bagaimana cara membebaskan orang tadi dari kesulitan dia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan perkara yang paling banyak menyusahkan ulama adalah masalah tolak dan rujuk ini.
Kenapa? Karena orang banyak bermudah-mudah melakukan tolak, kemudian setelah itu dia bingung gimana cara jalan keluarnya, akhirnya tanya ke ulama, membuat ulama tambah pusing. Salah siapa mengucapkan gini? Salah siapa engkau mengucapkan perkara yang aneh-aneh semacam ini? Ulama pusing. Ya karena orang nggak belajar, Dalilnya lain. nggak belajar main-main dengan masalah ini. Bicara asal semata-mata karena marah saja. Tayyib. Qal wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia duga-duga. Tayyib. Ini menunjukkan dua faedah takwa yang disebutkan di dalam rangkaian ayat ini. Yang pertama adalah setiap kali ada kesulitan, Allah akan mendatangkan kemudahan. Demikian pula setiap kali dia mengalami kesempitan rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Asalkan apa? Dia itu bertakwa. Karena ayat ini dimulai dengan apa? Wa man yattaqi. Ini adalah isim syarat, dan sighatus syarat laha mafhum mukhalafah, punya kebalikannya. Barang siapa tidak bertakwa, maka kehidupannya akan sempit. Tapi barang siapa bertakwa, Allah akan selalu mendatangkan kebaikan dan jalan keluar untuk dia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, yaitu barang siapa bertakwa kepada Allah dalam perkara yang Allah perintahkan dan dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk dia di dalam urusan-urusan dia itu, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga, yaitu perkara yang tidak pernah terbayangkan di hatinya. Tiba-tiba, oh siapa nyangka ada rezeki dari arah ini. Dan itu kita alami, sering dialami oleh kaum muslimin yang apa? Yang baik tentunya, yang bertakwa kepada Allah. Siapa nyangka datangnya rezeki dari arah yang orang ini, padahal selama ini tidak terbetik orang ini akan memberikan sesuatu dan sebagainya. Baik. Adapun pembahasan kelengkapan masalah takwa itu sudah dibahas di dalam kitab yang lain, yaitu masalah faedah-faedah ketakwaan dan sebagainya. Ini perlu dibahas enggak ya yang ini? Baik, kita bahas hari yang lain insyaallah. Ada hadis yang bagus tentang masalah ketakwaan, cuma ana belum periksa tentang sanadnya dan sebagainya. Wallahu taala a'lam.